Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aprianti, NIM 6670240030, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video kampanye resolusi konflik yang membahas konflik reklamasi Teluk Benoa di Bali dengan judul Reklamasi Teluk Benoa Membangun Tanpa Menghilangkan Ruang Hidup. Nah, pernahkah kita berpikir bahwa pembangunan yang bertujuan meningkatkan ekonomi tapi ternyata dapat memunculkan konflik sosial yang berkepanjangan? Nah, hal inilah yang terjadi dalam konflik reklamasi Teluk Benoa di Bali. Nah, konflik ini tuh bermula ketika pemerintah dan investor ini merencanakan reklamasi Teluk Benoa ini untuk mengembangkan pariwisata dan investasi. Nah, tapi di satu sisi reklamasi ini dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain ini masyarakat adat, nelayan dan organisasi lingkungan ini menilai reklamasi ini mengancam lingkungan, budaya dan ruang hidup masyarakat pesisir. Nah, berdasarkan penelitian yang saya lakukan, konflik ini tuh terjadi karena adanya perbedaan tujuan atau incompatible goals antar aktor yang terlibat. Yang pertama dari konflik sumber daya, yang dimana pemerintah dan investor ini memandang Teluk Benoa ini sebagai kawasan strategis untuk pembangunan ekonomi. Tapi sebaliknya, masyarakat adat dan nelayan ini melihat Teluk Benoa ini kan sebagai sumber penghidupan dan kawasan yang harus dilestarikan. Yang kedua, konflik peran, yang dimana pemerintah ini memiliki kewenangan membuat kebijakan dan investor ini tuh memiliki modal untuk menjalankan proyek. Nah, sementara masyarakat lokal ini menjadi pihak yang paling terdampak, sehingga muncul ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan. Kalau yang ketiga itu konflik nilai, yang dimana kalau bagi pemerintah dan investor ini reklamasi ini tuh merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Namun bagi masyarakat Bali, Teluk Benoa ini tuh memiliki nilai budaya, spiritual dan religius yang penting bagi identitas masyarakat adat. Nah, perbedaan tujuan, peran dan nilai inilah yang membuat konflik ini berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Nah, konflik reklamasi Teluk Benoa ini menimbulkan berbagai dampak dari sisi lingkungan, terdapat kekhawatiran terhadap kerusakan mangrove dan tergantungnya ekosistem pesisir. Nah, dari sisi ekonomi, nelayan ini berpotensi kehilangan wilayah tangkapnya. Nah, kalau dari sisi sosial, konflik ini tuh memunculkan ketegangan antara kelompok Nah, sementara kalau dari sisi budaya, masyarakat adat ini khawatir terhadap ancaman kawasan yang dianggap suci. Lalu bagaimana resolusi konflik yang dapat dilakukan? Nah, berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian konflik ini memerlukan dialog yang melibatkan pemerintah, investor, masyarakat adat, nelayan, akademisi, dan organisasi lingkungan. Nah, selain itu masyarakat ini harus memperoleh ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Nah, setiap kebijakan pembangunan itu perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya lokalnya. Nah, melalui partisipasi, transparansi, dan kolaborasi, nah konflik ini tuh dapat dikelola secara lebih adil dan berkelanjutan. Jadi konflik reklamasi Teluk Benoa ini mengajarkan bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan itu tidak harus saling bertentangan. Jadi pembangunan yang baik itu adalah pembangunan yang mampu mendengarkan masyarakat, menghormati budaya lokal, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Yuk, mari sama-sama mendukung pelestarian konflik melalui dialog, partisipasi, dan pembangunan yang berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.